Baik, Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Saya Ida Ayu Kade Cynthia Yulianti Dewi, NIM 2117, di mana saya akan mempraktekkan materi sesuai dengan video yang telah diberikan oleh Pak Renata di Oase. Sini literatur skripsi yang saya pakai yaitu skripsi dari Prodi TIP angkatan 17 yang berjudul Fermentasi terhadap kadar bioetanol dari selulosa kasar berangkasan jagung atau CMS. Di mana di sini terdapat 9 perlakuan dan 2 kelompok. Nanti saya akan menghitung terkait jumlah, rata-rata, dan standar defisiasinya. Namun sebelum itu, saya akan membahas tentang topik pada penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK, cobaan faktorial dengan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi enzim selulase kasar yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 7%, 9%, dan 11%. Faktor kedua yaitu suhu fermentasi yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Variabel yang diamati meliputi analisis pH, kadar gula reduksi, total padatan terlarut, dan kadar gula reduksi dan kadar etanol. Di mana untuk rumusan masalahnya juga terdapat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaruh konsentrasi enzim selulase dan suhu fermentasi terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan dari proses sakarifikasi dan fermentasi selulosa kasar berangkasan jagung secara simultan. Dan yang kedua rumusan masalahnya yaitu berapa konsentrasi enzim selulase dan suhu fermentasi yang optimum dalam produksi bioetanol pada proses sakarifikasi dan fermentasi selulosa kasar berangkasan jagung secara simultan. Di mana tujuan dari penelitian ini ada 2 juga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim selulosa dan suhu fermentasi terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan dari proses sakarifikasi fermentasi simultan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui berapa konsentrasi enzim selulase dan suhu fermentasi yang optimum dalam produksi bioetanol pada proses sakarifikasi fermentasi simultan. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah rata-rata dan standar defisiasi, di mana jumlahnya yang pertama yaitu E1 S1 pada perlakuan S1 S1. Di mana di sini yaitu caranya sama dengan sum perlakuan pada E1 dan S1 pada kelompok 1 dan 2. Enter. Untuk rata-ratanya sama dengan average kelompok 1 dan kelompok 2. Enter, dan standar defisiasinya yaitu standar defisiasi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk memudahkan dan melanjutkan perhitungan dari S1, S2 sampai E3, S3, yaitu caranya di drag sampai perlakuan 9. Nah, di sini mendapatkan jumlah rata-rata dan standar defisiasi pada perlakuan 1 sampai 9. Di mana selanjutnya saya akan membuat grafiknya. Di mana caranya yaitu insert dan pilih insert column or bar chart. Di sini saya menggunakan yang pertama yang paling atas. Mana di sini yaitu klik kanan, select data. Di sini untuk chart data range-nya dikosongkan saja. Dan untuk
Kenapa dikosongkan? Karena saya akan menggunakan data-data yang tertentu. Tidak semua data saya masukkan ke dalam grafik batang ini. Yang pertama yaitu add. Untuk series name-nya saya berikan rata-rata dan series value-nya yaitu isi dari rata-rata dari perlakuan 1 sampai 9. Klik OK. Untuk X-nya di sini masih 1 sampai 5. Saya ingin isinya yaitu dari perlakuan 1 sampai 9. Caranya itu yaitu edit, lalu drag perlakuan 1 sampai 9. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini kita posisikan. Nah, sebelum itu kita rapikan di sini, diisikan nomor bordernya. Kita pilih top border, button border, dan untuk kelompoknya button border lagi, dan paling bawah button border. Nah, di sini untuk judulnya yaitu rata-rata, kita tulisannya diberikan warna hitam saja, dan bold. Nah, di sini saya ingin memberikan garis pada sumbu Y dan garis pada sumbu X. Sumbu Y terlebih dahulu, kita klik 2 kali. Pilih solid line. Dan saya ingin mengisikan garis-garis. Di sini klik trig matrix, pilih major type, pilih outside. Dan numbernya saya pilih di kategori number. Dan decimal place-nya 0. Nah, sudah berubah dari desimal 2 ke desimal 0. Nah, begitu juga di sumbu X. Sini saya isikan solid line. Trig matrix-nya, major type, saya pilih outside. Sudah. Lalu untuk judulnya, saya akan memberikan titel pada sumbu Y. Mana pilih chart design, pilih add chart element, dan pilih axis title. Nah, saya akan pilih primary vertical. Saya merupakan judulnya adalah kadar bioetanol dari selulosa. Dan untuk sumbu X-nya, pilih chart design lagi, add chart element, lalu axis title, dan primary horizontal. Di sini saya akan menulis perlakuan. Lalu cara mengetahui informasi awal pada grafik ini caranya yaitu klik batang pada grafik, pilih chart design, pilih add chart element, pilih error bar dan more error bar option. Nah, di sini saya akan memilih custom dan pencet specify value. Nah, untuk positive error value-nya saya isikan defisiasi. Nah, untuk negatif error value-nya juga demikian, yaitu isi standar defisiasi. Lalu pilih OK. Nah, muncul yang di atas seperti ini.
Lalu, untuk memperlihatkan nilai pada masing-masing perilaku, bisa pencet grafik batang pada grafik, dan pencet add, klik kanan dan klik add data label. Nah, di sini terdapat angka-angkanya, bisa kita sesuaikan saja agar tidak bertimbun. Kita geser-geser ke atas agar terlihat jelas angka-angkanya. Nah, pada tulisan pada sumbu X, saya akan mewarnai warna hitam. Begitu juga dengan tulisan pada sumbu Y. Saya isikan warna hitam. Berikut merupakan grafik yang sudah saya buat dari judul skripsi fermentasi terhadap kadar bioetanol dari selulosa kasar berangkasan jagung atau SEIMES. Nah, grafik ini memiliki error bar yang tinggi rendahnya berbeda terhadap masing-masing perlakuan. Dimana tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim selulase dan suhu fermentasi terhadap kadar bioetanol yang dihasilkan dari proses sakarifikasi fermentasi simultan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui beberapa konsentrasi enzim selulase dan suhu fermentasi yang optimum dalam produksi bioetanol pada proses sakarifikasi fermentasi simultan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Ada dua kesimpulan di sini. Yang pertama yaitu konsentrasi enzim dan suhu yang digunakan pada proses sakarifikasi fermentasi secara simultan ini berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH. Begitu juga dengan total padatan pelarut, gula reduksi, dan kadar etanol hasil fermentasi berangkasan jagung. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu kadar etanol terbaik diperoleh dengan perlakuan konsentrasi enzim 9% dan suhu sakarifikasi fermentasi secara simultan 35 derajat Celcius, yaitu sebesar 0,43 dengan nilai pH akhir sebesar 4,85%, yaitu ini merupakan, bisa kita lihat di sini pada grafik batangnya, 4,85 ini merupakan perlakuan yang terbesar, yaitu perlakuan E2S2 dengan nilai pH akhir sebesar 4,85. Lalu untuk total padatan terlarut yaitu sebesar 3,4 dan kadar gula reduksi yaitu 0,802. Kadar etanol yang dihasilkan disebabkan karena beberapa faktor di antaranya kecilnya aktivitas enzim yang digunakan. Lalu kadar gula reduksi yang rendah dan pH yang menurun selama proses sakarifikasi fermentasi secara simultan. Baik, demikian pembuatan grafik batang dan error bar menggunakan Excel pada skripsi yang berjudul fermentasi terhadap kadar bioetanol dari selulosa kasar berangkasan jagung atau SEIMES. Demikian dari saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.